Yo, what's up cuy? Semoga kalian sehat selalu ya cuy. Dan selamat datang di channel gua, tempat dimana kalian berimajinasi dan berfantasi ya cuy ya. Oke cuy, tanpa berbelit-belit nanti malah kesembelit. Langsung baik kita caukeun alur cerita Devouring Eternity part kelimanya cuy. Oke, setelah Lin Chen mengalahkan si botak atau si biksu dan pertarungan Lin Chen dan Lin Han yang dihentikan oleh penatua tertinggi Lin Xingyi untuk memberikan pengumuman dan peraturan pertarungan di final cuy. Tapi Lin Chen menantang Lin Han untuk bertarung hidup atau mati. Dan Lin Han pun menerima tantangan yang diberikan oleh Lin Chen cuy. Tibalah pertarungan hidup dan mati dimulai cuy. Lin Chen, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian. Apakah kau tak sabar untuk mati? Tanya Lina dengan begitu percaya dirinya sambil mengeluarkan aura esnya cuy. Iya, aku tidak sabar. Tapi untuk membunuhmu, jawab Lin Chen sambil berlari menyerang Lin Han cuy. Tapi sayangnya serangan Lin Chen diblok cuy. Hahaha, suara tawa Lin Han cuy sambil menyerang balik Lin Chen. Dan Lin Chen pun terlempar oleh serangan Lin Han cuy. Ups, aku menghabiskan terlalu banyak energi Ki dalam jarak dekat. Sekarang aku harus menemukan kesempatan untuk memulihkan Ki-ku, ucap Lin Chen sambil berpikir. Kayaknya gitu cuy. Hah? Kau sendiri yang ingin bertarung denganku. Sekarang aku adalah murid sejati dari sekte Hun Tianmen. Dan kau bagiku hanya seekor semut. Ucap Lin Han sambil tersenyum cuy. Hah? Apakah benar status murid dari mengkhianati saudaranya? Tanya Lin Chen sambil menyerap energi dari troh mutiara Yuan murni cuy. Apa? Saudara? Hanya kepentingan yang paling utama. Lin Chen, sekarang kau bisa mati dengan tenang, jawab Lin Han sambil mengumpulkan kekuatannya. Kayak mirip Chidori gitu energinya cuy. Dan Lin Han pun langsung menyerang Lin Chen. Lin Chen hanya terdiam sambil mengumpulkan energi ki-nya cuy. Dan Lin Han pun mengeluarkan senjatanya sambil menyerang Lin Chen yang masih mengumpulkan energi ki-nya cuy. Hah? Artefak raja? Tingkat menengah? Ucap Lin Chen yang terkejut melihat artefak dari Lin Han cuy. Dan benturan pun tak bisa dihindarkan lagi cuy. Lin Chen memperhatikan gerakan Lin Han dengan teliti cuy. Pada saat yang bersamaan, Lin Chen, aku mengagumimu karena sudah sejauh ini. Tapi kau harus mati, ucap Lin Han menyerang Lin Chen dengan kekuatan penuh cuy. Tapi Lin Chen terlihat begitu tenang cuy saat diserang oleh Lin Han. Lin Chen, teriakan Jian Wudao yang ingin membantu Lin Chen dari bangku penonton cuy. Tuan muda, kau harus patuhi aturan yang ada, ucap tetuanya Jian Wudao cuy. Pada saat yang bersamaan, pedang Lin Han maju tanpa ragu menuju ke arah Lin Chen cuy. Dan terlihat Lin Chen yang terdiam pun mengeluarkan teknik tangan futiannya cuy untuk menghadang serangan dari Lin Han. Dan Lin Chen pun berhasil menghentikan pedang yang melaju ke arahnya menggunakan tangan futiannya cuy. Nani? Apa? Ucap Lin Han yang terkejut melihat serangan yang dihentikan oleh Lin Chen cuy. Ledakan, teriakan Lin Chen cuy. Duar suara ledakan dari serangan Lin Chen. Terlihat para penonton di pinggir lapangan pun terkejut akan kekuatan yang dimiliki oleh Lin Chen. Ini bagaimana mungkin? Aku kalah, ucap Lin Han tak peduli apapun. Hidupmu di tanganku, kau harus mati, ucap Lin Chen sambil mendekat ke arah Lin Han cuy. Dan ada sesuatu yang mendekat ke arah Lin Chen. Ini adalah inti dari artefak raja yang tersisa. Cepat, simpan itu, bisa meningkatkan kekuatan malapeta langitmu menjadi artefak tingkat rendah, ucap si naga di dalam tubuh Lin Chen cuy. Siap, jawab Lin Chen cuy. Selanjutnya saatnya untuk membunuhmu, ucap Lin Chen cuy. Lin Chen, jika kau berani membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu, jawab Lin Han yang masih percaya diri cuy. Bam, suara tendangan Lin Chen yang menghantam pala Lin Han cuy. Ini pertarungan hidup dan mati, apa yang dia bisa lakukan? Tanya Lin Chen cuy. Tolong jangan bunuh aku minta maaf selama kau melepaskanku. Aku akan memberitahu keberadaan ayahmu, ucap Lin Han cuy. Apa yang kau katakan, ayahku?
Tanya Lin Chen dengan tatapan tajam cuy. Di malam itu aku berjalan sendiri di tengah badai salju yang penuh dengan tumpukan mayat. Dan ayah membawaku ke keluarga Lin dan membiarkanku untuk hidup lebih kuat. Semua yang kumiliki itu semua karena ayahku, ucap Lin Chen sambil mengingat masa kecilnya cuy. Kau bajingan, cepat katakan di mana ayahku, tanya Lin Chen dengan wajah yang marah sambil memegang Lin Han cuy. Aku baru saja memberitahunya bahwa di tanah terlarang benua Roh Kudus ada teknik rahasia untuk memecahkan konstitusi anehmu, jawab Lin Han cuy. Lin Han, seharusnya kau tak menipu ayahku, jawab Lin Chen sambil mengeluarkan teknik tangan putihannya cuy. Kau, jangan lakukan, teriakan Lin Han yang ketakutan cuy. Tidak ada yang bisa menyakiti keluargaku, ucap Lin Chen sambil menyerang Lin Han cuy. Dan pada akhirnya Lin Han pun koid alias modar cuy. Hana, ayah akan membunuhnya untukmu. Lin Chen, ucapan Lin Chen sambil mengepal tangannya cuy. Aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu, teriakan Lin Chen yang sambil terbang menyerangi Lin Chen cuy. Berhenti, teriakan seseorang yang berusaha menghentikan serangan Lin Chen cuy. Dan serangan Lin Chen pun bisa dihentikan. Ternyata itu adalah penatua tertinggi Lin Xingyi. Lin Chen, ikuti aturannya, ini pertarungan hidup dan mati, ucapan Lin Xingyi cuy. Kau, baik, sungguh pertarungan hidup dan mati, jawab Lin Chen sambil menghampiri tubuh Lin Han yang terkapar cuy. Atas nama penatua tertinggi, sekarang aku menyatakan Lin Chen sebagai pewaris tuan muda pertama dari keluarga Lin kami, teriakan Lin Xingyi kepada penonton cuy. Lin Chen, Lin Chen, Lin Chen, teriakan para penonton di pinggir lapangan cuy. Terlihat antek-antek dari Lin Chen pun tidak senang dengan kemenangan Lin Chen cuy. Dan Lin Xingyi pun memberikan kunci harta karun ke keluarga Lin kepada Lin Chen cuy. Terima kasih penatua tertinggi, ucap Lin Chen dengan hormat. Di masa depan tugas keluarga akan berada di pundakmu, ucap Lin Xingyi kepada Lin Chen cuy. Ayah, apakah kau melihatku? Aku sekarang menjadi pria yang kuat, ucap Lin Chen di dalam hatinya cuy. Pada saat yang bersamaan Lin Chen pun berbicara cuy. Apakah kau pikir ini akan berakhir setelah kau menjadi tuan muda membunuh putraku, mengambil posisinya sebagai tuan muda? Jadi mari kita lakukan perhitungannya terlebih dahulu, tanya Lin Chen sambil melihat ke arah Lin Chen. Dengan aku di sini, siapa yang berani menyentuh Lin Chen? Jika kau melanggar aturan dan membunuh Lin Chen, akan kuhancurkan kau dan keluarga Linmu, ucap Jian Mudao yang tiba-tiba datang cuy. Jian Mudao, kau, anak ini adalah murid sejati dari sekte Xiangmen dan kultivasinya lebih tinggi dariku. Jadi aku tidak bisa menyinggung perasaannya, ucap Lin Chen di dalam hatinya cuy. Pada saat yang bersamaan, antek-antek Lin Chen pun datang cuy. Tuan muda Jian Mudao sangat usil. Lin Chen ini sangat kejam, dia tidak pantas menjadi tuan muda di keluarga Lin. Jika Lin Chen menjadi tuan muda di keluarga Lin, maka keluarga kami akan memutuskan kontrak dengan keluarga Lin, ucap para antek-antek itu cuy. Jadi apa yang kau inginkan? Tanya Lin Chen yang melihat ke arah mereka cuy. Sepertinya penatua Lin tidak ingin kepentingan keluarga dirusak, tanya salah satu antek Lin Chen cuy. Untuk kepentingan keluarga, bagaimana kalau membiarkan tuan muda Lin Chen menerima pukulan 1% dari kekuatan Lin Chen, jawab Lin Xingyi yang memberikan usul. Apakah ada yang keberatan? Tanya Lin Xingyi cuy. Dan semuanya terdiam cuy. Hah? 3 tetua secara terbuka menyerangku. Aku khawatir urusan hari ini tidak baik. 1% dari kekuatan alam dewa. Mari kita coba, ucap Lin Chen dengan begitu santainya cuy. Terserah kau mau bicara apa, hari ini adalah hari kematianmu, ucap Lin Chen dengan wajah yang marah cuy. Dan para tetua pun meninggalkan mereka berdua cuy. Maka rasakan kekuatan supranaturaku, ucap Lin Chen sambil mengeluarkan jurusnya cuy. Dan kekuatan besar pun menghampiri Lin Chen. Lin Chen pun bersiap menahan serangan itu sambil menyerap energi mutiara roh Yuan murni cuy. Semua kekuatan meledak bersama. Ledakan, teriakan Lin Chen yang mengeluarkan teknik tangan putihannya cuy. Yang mencoba menahan serangan Lin Chen, dua ledakan besar pun terjadi. Terlihat Lin Chen masih bisa berdiri cuy. Lin Chen, aku telah menerima seranganmu, sekarang ini sudah selesai, ucap Lin Chen. Ini tidak mungkin,
Ucap Lin Chen yang terkejut melihat kekuatan Lin Chen yang bisa memblok serangannya cuy. Lin Chen telah menerima 1% dari kekuatan Lin Chen dan sekarang tidak ada yang keberatan dengan masalah membunuh Lin Han. Ucap Lin Xingyi cuy. Lin Chen, Lin Chen, Lin Chen, teriakan para tim hore di pinggir lapangan cuy. Saudara Lin benar-benar tidak terduga, tanya Jian Wudao sambil merangkul Lin Chen cuy. Jangan pegang bagian itu, sangat menyakitkan, jawab Lin Chen cuy. Tak berserang lama, seseorang muncul di atas langit cuy, sambil berteriak, Lin Chen, apakah kau pikir membunuh murid sejati dari sekte Hu Tianmen akan berakhir begitu saja? Sudah lama tidak melihatmu. Hah? Tuan muda Lin Chen, ucap orang itu sambil melihat ke arah Lin Chen cuy. Dan orang itu bernama Liu Tongtian cuy. Itu kau. Saat itu kau bergabung dengan Linan dan mengambil seni bela diri segel api surgawiku, ucap Lin Chen cuy. Tongtian, jika kau berani menyentuh Lin Chen, lewati dulu aku, Jian Wudao, ucap Jian Wudao cuy. Hah? Siapa itu? Kaisar Hujan masih di sekteku, kau tidak bisa menentangku, ucap Tongtian cuy. Apa? Kaisar Hujan? Ucap Jian Wudao dengan wajah yang terkejut cuy. Saudara Jian, kau telah banyak membantuku, ucap Lin Chen sambil memegang Jian Wudao. Tetapi, saudara, jawab Jian Wudao cuy. Penatua Lin, jika kau menyerahkan Lin Chen kepadaku, maka sekte Hu Tianmen akan membentuk aliansi permanen dengan keluarga Linmu, ucap Tongtian sambil merayu penatua Lin Xingyi cuy. Tongtian, Lin Chen siap membantumu, jawab Lin Xingyi cuy. Orang tua ini, ucap Jian Wudao dengan kesal cuy. Akulah yang membunuh Lin Han. Aku akan menerima semua konsekuensinya sendiri. Jika kau ingin membunuhku atau mengikisku, aku akan menemanimu, ucap Lin Chen cuy. Membunuhmu? Sayang sekali, selama kau menyerahkan semua keterampilan bela dirimu, aku akan mengampunimu. Selain itu, aku akan memberimu 300 juta batu roh kelas atas. Bagaimana? Tanya Tongtian kepada Lin Chen cuy. Aku tidak mau, jawab Lin Chen dengan lantang cuy. Kalau begitu, pergilah ke neraka, ucap Tongtian sambil menyerang Lin Chen cuy. Berhenti, teriakan Yongking Ro yang baru saja datang cuy. Oke, mungkin cukup sekian alur cerita Devouring Eternity-nya ya cuy. Semoga kalian suka dan terhibur dengan penyampaian yang gua bawain. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena gua hanya manusia biasa ya cuy. Ditunggu part selanjutnya. See you next time. Bye-bye.